Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khulasatun Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tulisan Kiai Umar Abdul Jabbar, Al-Juz'us Tsani jilid yang kedua. PDF halaman 45. Pelajaran yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. 23 Ghazwatul Hudaybiyati wa Bai'atur Ridwan. Bermula pelajaran yang ke-23 itu Ghazwah Hudaybiyah wa Bai'atur Ridwan dan Bai'ah Ridwan. 1. Sababuha anna nabiyya, bermula sebabnya Ghazwah Hudaybiyah. Wasababuha, dan bermula sebabnya Ghazwah Hudaybiyah itu annan nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraja, itu keluar ianya Nabi. Yuridu, hal keadaan Nabi itu yang menghendaki ia akan Mekah. Mu'tamiran, hal keadaan Nabi itu yang mau berumrah. La muhariban, bukan mau berperang. Wa ma'ahu alfun wa khamsumi'atin minal muhajirin wal ansar, dan sabit bersamanya Nabi itu ada 1.500 minal muhajirin, dari sahabat-sahabat muhajirin, wal ansar, dan sahabat-sahabat ansar. Bila silahin, Nabi keluar dengan tanpa membawa senjata. Falamma alimat Quraisyun, maka manakala mengetahui oleh Quraisy bi khurujihi, dengan keluarnya Nabi, ijtama'at, niscaya berkumpul ianya Quraisy liman aihi, untuk menghalangi Nabi an baitillahil haram, dari Baitullah al-Haram. Jadi sebab terjadi Ghazwah Hudaybiyah ini, sebagaimana di sini Nabi keluar mau Mekah, mau berumrah, bukan mau berperang. Nabi membawa 1.500 orang sahabat Muhajir dan Ansar tanpa membawa senjata, karena niatnya bukan berperang. Tapi ketika Quraisy tahu Nabi keluar, mereka berkumpul menghalangi Nabi. Mereka melarang Nabi dan kaum muslimin dari berumrah. Jadi sababuha mubtada, khabarnya kharaja. Yuridu, kita hal kepada dhamir dalam kharaja, keluar ianya Nabi, hal keadaan Nabi. Karena jumlah itu nakirah. Kalau nakirah berarti jadi hal, nggak bisa kita hal pada dhamir dalam kharaja. Hal keadaan Nabi itu yang keluar ya, Makkah ke Mekah, hal keadaan Nabi yang berumrah. Wa ma'ahu, khabar muqaddam, sabit bersama Nabi itu 1.500. Ma'ahu khabar muqaddam, alfun mubtada muakhar. Dua, walakin lam yahdus fiha harbun, tetapi tidak terjadi dah dalamnya ghazwah oleh harbun, oleh peperangan, tidak terjadi benturan pasukan. Ta'ziman li hurumatil baitil ladzi ja'alahu Allahu haraman amina, karena memuliakan li hurumatil bait, bagi kehormatan bait Ka'bah, bagi kehormatan Ka'bah, bait alladzi ja'alahu, yang telah menjadikan akannya bait oleh Allah haraman amina, akan haram yang penuh keamanan. Jadi memang ada semacam kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan di bulan haram dan di tanah haram. Kita lihat tadi catatan kakinya, nomor 1, sebab terjadi Ghazwah Hudaybiyah, ini 1. Ra'ar Rasul, telah melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, dalam tidurnya beliau. Nabi memimpi annahu dakhala Makkah huwa wa ashabu, wa sungguhnya Nabi itu masuk Nabi ke Mekah. Siapa yang masuk? Huwa, olehnya Nabi, wa ashabuhu, dan oleh sahabat-sahabatnya Nabi. Mimpi beliau masuk Mekah bersama sahabat. Muhalliqin muqassirin, hal keadaan Nabi dan sahabat itu muhalliqin, yang mencukur rambutnya, muqassirin, ada yang menggunting rambutnya. Fa akhbaral muslimin, maka memberitahu Nabi akan kaum muslimin, annahu yuridul umrah, bahwa sungguhnya Nabi itu menghendaki ia akan umrah. Jadi mimpi ini Nabi bermimpi sebelum berangkat ke Hudaybiyah. Sebelum terjadi Ghazwah Hudaybiyah ini atau Bai'atur Ridwan, Nabi sebelumnya bermimpi bahwa akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, mencukur rambut, menggunting rambut. Kemudian Nabi memberitahukan kaum muslimin mau umrah. Nabi pun berangkat umrah. Ternyata sampai ke sana justru dihalangi oleh kafir Quraisy, nggak boleh masuk.
Ternyata mimpi Nabi itu akan terwujud di tahun-tahun sesudahnya. Wa kharaja biman ma'ahu, keluarnya Nabi dengan orang yang ada bersamanya Nabi. Hatta wasala aqsal Hudaybiyah, hingga sampainya Nabi ke aqsal Hudaybiyah, ke puncak Hudaybiyah. Nah, falamma sami'at Quraisyun biqudumihi, maka manakala mendengar oleh kaum Quraisy biqudumihi, dengan kedatangannya Nabi, arsalat lahur rusul, mengirim ia baginya Nabi ar-rusul, akan beberapa utusan. Jadi begitu Nabi tiba di Hudaybiyah, Quraisy mengetahuinya, mereka mengirim utusan-utusan kepada Nabi. Yas'alunahu an sababi dzalik. Yas'alun, bertanya oleh mereka rusul, utusan. Bertanya oleh mereka utusan Quraisy akannya Nabi, an sababi dzalik, dari sebab demikian, sebab kedatangan Nabi. Ada apa Nabi datang ke Mekah? Mau datang ke Mekah membawa orang yang banyak sekali, 1.500 orang. Apa tujuannya? Mau berperang? Wa kana min jumlati rusulihim Urwah bin Mas'udin as-Saqafi. Dan adalah sebahagian dari jumlah utusan-utusan mereka Quraisy itu Urwah ibnu Mas'ud as-Saqafi. Salah satu utusan namanya Urwah ibnu Mas'ud. Qadima ila Rasul, datang ia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan berkata ia. Dia datang sebagai utusan Quraisy, datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajma'ta min aubasin nas." Ajma'ta, engkau telah mengumpulkan, min aubas. Apa arti aubas yang cocok? Orang-orang rendah. Aubas itu safalatin nas. Falam. Ya Muhammad, ajma'ta, engkau telah mengumpulkan min aubasin nas, daripada manusia-manusia rendah. Artinya kaum Quraisy ini merendahkan sahabat Nabi. Aubas wabasyun artinya as-safalah. Kau telah mengumpulkan dari manusia-manusia rendah. Wajita bihim ila ahlik, dan engkau datangi dengan membawa mereka kepada keluargamu. Artinya engkau datang ke Mekah membawa mereka, apa, mau menyerang mereka? Wajita, engkau datang dengan membawa mereka ila ahli, kepada keluargamu, wa asyiratika, dan kepada kerabatmu. Litafuddaha bihim, litafuddaha, supaya engkau rusak, engkau cerai beraikan akannya asyirah, akannya keluargamu dengan mereka. Ai litufarriqaha bihim, supaya engkau cerai beraikan akannya keluargamu dengan mereka. Artinya Urwah ini bertanya, engkau telah mengumpulkan manusia-manusia rendah, engkau datang membawa mereka, apakah kamu mau menyerang saudara-saudaramu yang ada di Mekah? Inna Quraisyan qad halafat alla tadkhula Makkah hadzal am abada. Kemudian Urwah berkata, sesungguhnya Quraisy itu qad halafat, sungguh telah bersumpah yanya Quraisy, alla tadkhula, bahwa tidak engkau masuk Makkah, ke Mekah, hadzal am, pada ini tahun, abada, selama-lama. Quraisy semuanya sudah sepakat, mereka bersumpah akan membela, enggak membiarkan engkau masuk ke Mekah tahun ini. Ya, summa raja'a Urwah ba'da an ra'a ma taf'alus sahabah. Kemudian kembalilah oleh Urwah ba'da an ra'a, sesudah bahwa melihat ia akan apa taf'alu, apa yang diperbuat oleh sahabat Rasul terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sahabat perbuat kepada Rasul ini? Idz kana la yatawaddau, ketika ada ianya Nabi itu la yatawaddau, tidak wudu ya Nabi, illa wa takadu, hingga hampir-hampirlah oleh ashabu, sahabat-sahabatnya Nabi, yaktatilun, saling menyerang oleh mereka, alaihi, di atasnya wudu Nabi. Artinya ini kisah tentang para sahabat berebut tentang sisa-sisa air wudu Nabi. Membasuh oleh mereka, menyapu oleh mereka bihi, dengannya sisa wudu tadi, menyapu badan mereka. Wa idza jalasa khafadu aswatahum indah, bila duduk ianya Nabi, khafadu, merendahkan oleh mereka para sahabat akan suara-suara mereka, indahu, di sisinya Nabi. Artinya para sahabat ini sangat memuliakan Nabi.
Wala yarfa'una an-nadhra ilaih, tidak mengangkat oleh mereka akan pandangan kepadanya Nabi. Tidak mau memelototoni, tidak melihat kepada Nabi, tidak memplototi. Ya. Walamma wasala ila Quraisy, manakala sampai ianya Urwah ke Quraisy, qala lahum, berkata ianya Urwah bagi mereka, jitu Kisra fi mulkih, aku telah mendatangi para Kisra dalam kerajaannya, wa Kaisara fi adhamatih, dan telah aku datangi akan kaisar dalam kebesarannya kaisar. Fama raaitu malikan fi qaumihi, maka tidak pernah aku lihat akan seorang raja dalam kaumnya misla Muhammad, akan semisil Muhammad dan sahabat-sahabatnya Muhammad. Jadi ini Urwah ini mengagumi Nabi. Dia menyatakan kalau Nabi ini raja. Dia udah pernah ke Persia, ke Kisra, ke Kaisar Romawi. Tapi dia tidak pernah melihat seorang raja yang punya kedudukan di antara masyarakatnya sebagaimana Nabi dan sahabat beliau, alladzina la yuslimunahu li syai', orang-orang yang tidak akan menyerahkan oleh mereka akannya Nabi li syai'in, bagi sesuatu. Enggak mungkin para sahabat membiarkan Nabi berperang sendiri. Fanduru ra'yakum, maka lihat olehmu akan pandanganmu. Ini kata Urwah kepada Quraisy, fanduru, berpikirlah kamu, ra'yakum, akan pandangan kamu. Fa innahu arada 'alaikum rusydan faqbalu. Sesungguhnya Muhammad itu arada, sudah menawarkan ia kepadamu, rusydan, akan petunjuk, faqbalu, maka terima olehmu akannya petunjuk. Jadi Urwah menyatakan ini Muhammad membawa petunjuk, terimalah petunjuknya. Wa inni lakum nasihun, sesungguhnya aku bagimu itu seorang pemberi nasihat. Wa khafu alla tantasiru alaih, aku takut bahwa engkau tidak akan menang alaihi, di atasnya, engkau tidak akan bisa mengalahkan. Nah, itu yang kedua. Tiga. Walamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah, manakala telah tibalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Hudaybiyah, arsalat ilaihi Quraisyun, mengutus kepadanya Nabi oleh Quraisy ar-rusula, beberapa utusan. Nah, jadi Nabi tiba di Hudaybiyah sebagaimana di catatan kaki tadi. Quraisy mengirim utusan, yas'alunahu an sababi maji'ih. Yas'alun, hal keadaan utusan itu mereka bertanya akannya Nabi, an sababi maji'ih, dari sebab kedatangannya Nabi. Ngapain Nabi dan para sahabatnya datang ke Mekah? Fa arsala ilaihimur rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman, maka mengirim utusan kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan. Nabi juga mengirim utusan, yaitu Utsman bin Affan, li'allimahum maqsidah, supaya memberitahukan dianya Utsman akan mereka, maqsidahu, akan tujuannya Nabi. Nabi mengirim Utsman untuk menjelaskan bahwa tujuan Nabi bukan berperang. Wa basyaral mustad'afina bi qurbil fathah, dan memberi kabar gembira yang Nabi akan orang-orang yang lemah, bi qurbil fathi, dengan ini wa basyara ini kita dhamirnya kepada Utsman aja, li'allimahum, supaya memberitahukan ianya Utsman akan mereka, kafir Quraisy, akan tujuannya Nabi, wa basyara, dan memberi kabar gembira ianya Utsman kepada orang-orang mustad'afin. Sama aja, kepada Nabi juga boleh, walaupun melalui Utsman. Wa basyara, memberi kabar gembira ya Nabi akan orang-orang yang lemah, bi qurbil fathi, dengan dekatnya penaklukan. Wa anallah mudhiru dinah, dan bahwa sungguhnya Allah itu mudhiru, akan melahirkan ya Allah, memenangkan ya Allah akan agamanya. Artinya Nabi mengirim Utsman sebagai utusan untuk menjelaskan kepada Quraisy bahwa Nabi datang bukan berperang, kemudian juga memberi kabar gembira kepada orang-orang kaum muslimin yang masih ada di Mekah yang belum keluar, untuk tetap tenang karena tidak lama lagi kemenangan akan tiba. Qurbil fathi, akan dekatnya kemenangan penaklukan kota Mekah, dan Allah pasti akan memenangkan agamanya sesuai dengan janji Allah. 5. Falamma wasalla habasathu Quraisy, manakala sampainya Utsman, habasat, menahan akannya Utsman oleh Quraisy. Utsman ditahan oleh Quraisy. Fasya'in dal muslimin anda Utsmana qutila, maka bertebaranlah informasi indal muslimin, di sisi kaum muslimin, oleh apa yang bertebar, anna Utsman, oleh bahwa sungguhnya Utsman itu qutila, telah dibunuhkan akan dianya Utsman. Jadi akan ada kabar berita yang beredar bahwa Utsman telah dibunuh oleh Quraisy. Pada'ar Rasul, maka mengajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa, akan manusia, lil bai'ah, untuk janji setia. Ketika itu, kalau memang Quraisy sudah berani membunuh utusan Nabi,
Nah, ini berarti mereka ngajak perang. Nabi pun mengajak semua manusia untuk bai'ah, untuk mengucapkan janji setia, siap mengorbankan nyawa, harta segala macam untuk membela Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'uhu tahta syajaratin hunaka ala alla yafirru, maka berbai'ahlah oleh mereka itu akannya Nabi tahta syajaratin, di bawah satu pohon di sana. Ada satu pohon di sana, di bawah pohon semua berkumpul berbai'ah. Ala, apa isi bai'ahnya? Ala alla yafirru, kepada bahwa tidak lari mereka. Jadi supaya tidak lari, siap mati untuk membela agama Allah. Fatusamma hadhil bai'ah bai'atur ridwan, dan dinamakan akan ini bai'ah kan bai'atur ridwan. Inilah bai'atur ridwan yang terjadi di tahun Hudaybiyah. As'ilatun, ada beberapa pertanyaan. Ma sababu ghazwatil Hudaybiyah? Bermula apa itu sebab terjadi ghazwah Hudaybiyah? Nah, ya sebab awalnya Nabi mau umroh. Nah, hal hadasa bainal fariqaini harb, apakah telah terjadi antara dua golongan Nabi dan Quraisy oleh pertempuran? Tidak. Maza arsalat Quraisyun, apa yang telah dikirim oleh Quraisy li Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da usulihi, sesudah sampainya Nabi al-Hudaybiyah ke Hudaybiyah, mereka mengirim beberapa utusan, antara lain Urwah bin Mas'ud. Man arsala ilaihim Rasul, siapa yang telah mengirim kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengirim Utsman bin Affan radhiyallahu an. Madza fa'alat Quraisyun bi Utsman, apa yang telah diperbuat oleh Quraisy dengan Utsman? Nah, mereka menawannya. Madza fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haina masya'a, ketika bertebaranlah informasi oleh katlu Utsman, terbunuhnya Utsman. Nabi mengumpulkan semua sahabat, kemudian meminta untuk baiat, janji setia untuk tidak akan lari, siap berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini satu pelajaran saja, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.